mendisklaimer bahwa saya bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, karena saya bukan penceramah juga. Jadi mungkin ini hanya sharing knowledge, dan mudah-mudahan dengan sharing ini akan ada satu sudut pandang atau paradigma yang bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran gitu. Setuju ibu-ibu? Setuju ya. Jadi ibu-ibu mohon maaf, jangan ngerasa digurui, diceramahin. Enggak, saya tidak hendak itu. Justru saya kedatangan saya kemana-mana tuh memperbanyak data research saya. Jadi sebetulnya ini yang paling lebih banyak belajar tuh saya gitu. Karena saya mengobservasi, saya ngumpulin data, bagaimana sih pengetahuan masyarakat gitu ya, terutama di kajian ini. Jadi mungkin yang justru lebih banyak belajar saya. Jadi karena saya yang akan lebih banyak belajar, maka beberapa saat ke depan saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Kalau bisa jawab. Oke, karena ini perdana dan saya tuh biasa pakai modulasi, Bu. Jadi kita warming up dulu gitu, boleh ya? Kita warming up dulu supaya nanti kalaupun berlanjut nanti modulasinya nyaman gitu. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kemarin saya mengajukan topik yang mungkin ini menjadi basic sih. Saya mau nanya gini, Bu. Ibu-ibu yang hadir di sini semua Islam nggak? Nah, ini yang satu iya, yang satu insya Allah gimana? Oke, saya tanya dulu nih, ibu-ibu yang hadir di sini Islam nggak? Islam. Oke, Islam. Saya tanya, buktinya apa? Oh, puasa, haji, apa gitu ya? Oke, sekarang saya tanya, kalau ada orang yang gini-ginian tiap hari tapi nggak Islam, bisa nggak? Bisa. Betul nggak? Ada orang yang asyhadu alla, ngomong aja tiap hari gitu, tapi mungkin dia nggak Islam, bisa nggak? Bisa. Burung beo diajarin asyhadu alla, ngikutin nggak dia? Ngikutin. Burung beo Islam nggak? Bisa. Sehingga kita mulai menyadari yang Islam tuh apa sih? Gitu. Jangan-jangan kita hanya melakukan ritualnya Islam, tetapi jangan-jangan kita belum Islam gitu. Betul nggak? Karena boleh jadi sekarang ibu-ibu yang paling bisa membuktikan dan menunjukkan keislaman ibu-ibu semua termasuk saya sedetik ini ngeluarin KTP. Betul nggak? Berarti kalau yang Islamnya hanya KTP, Islamnya itu disebut sebagai identitas. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seseorang yang identitasnya Islam boleh jadi disebut sebagai nama agamanya Islam, tapi jangan-jangan tidak memiliki inti dari Islam itu namanya adalah Islami. Maka orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Pun saya balikin, orang yang KTP-nya tidak Islam bisa nggak Islami? Berarti Islami ditentukan oleh identitasnya? Enggak. Nah, berarti kita harus ngerti nih, apa itu Islam, apa itu Islami. Jangan-jangan kegeeran KTP-nya Islam ngerasa aman gitu. Padahal mati nggak bawa KTP. Ibu kalau mati terus mau menunjukkan keislaman, gimana caranya? Terus ketika malaikat tanya, kamu Islam? Iya. Apa buktinya? Aduh, KTP ketinggalan di rumah. Betul nggak? Nah, sehingga nanti kita ngerti gitu. Jadi sekarang maaf ya, kita berbicara dalam konteks, jangan-jangan kita terlampau bawa dengan identitas. Tetapi konteks isli dari Islami itu nggak berbicara masalah identitasnya, tapi bicara masalah value. Contoh. Apapun manusia, mohon maaf ya Bu, urusannya itu bukan masalah seberapa banyak hartanya, jabatannya apa, tapi value-nya yang paling penting. Makanya disebut kemanusiaan. Betul nggak? Berarti value-nya kita ini bukan masalah orang mana, rumahnya berapa, depositonya berapa, jabatannya apa, tetapi value kita adalah menjadi manusia. Maka secara dasar output value dalam konteks Quran disebut rahmatan lil alamin. Outputnya adalah bermanfaat. Iya. Sekarang kaya iya, jabatan tinggi, tapi nggak ada manfaatnya, ya nggak jadi manusia dong, gitu. Betul nggak? Berarti intisari dari kita sebagai manusia itu konteksnya adalah kita bicara tentang value.
Nah, saya kasih contoh analogi gampang gini aja. Ibu-ibu kalau beli gula, kan yang ibu-ibu cari manisnya, betul nggak? Iya. Kalau gula nggak manis kan nggak dibeli, betul nggak? Bukan masalah warnanya putih, bukan masalah bentuknya, tetapi si gula punya nilai manis. Maka yang memberikan value pada gula bukan mereknya, bukan nama gulanya, bukan putihnya, tapi dia manis. Bahkan ketika si gula udah masuk ke teh panas, gulanya nggak kelihatan, tapi manisnya ada nggak? Ada. Berarti konteks dari value itu terletak pada rasa, bukan pada tampilannya. Tampilannya bisa oke, tapi kedatangan orang ini tiba-tiba, dia lagi, sebagai itu nggak, Bu? Dia gitu. Ya, gitu. Nah kita tuh termasuk orang yang begitu kita datang, orang tuh gimana? Itu kan tergantung rasanya, betul nggak? Iya. Karena konteks dalam hidup ini terletak pada nilai yang namanya value. Maka maaf ya, orang yang religius belum tentu punya value moral bagus, Bu. Belum tentu loh. Sehingga tampakannya seperti religius, tetapi value-nya nggak ada gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ibu-ibu di sini Islam nggak? Islam nggak? Islam. Secara KTP. Tapi Islami kan berproses, betul nggak? Iya. Berarti kalau gitu saya tanya, Islam itu orangnya atau sifatnya? Sifatnya. Maka orang Islam itu bukan orang yang KTP-nya Islam, tapi orang yang memiliki value Islami. Salah satu makna Islam itu salam, artinya damai. Jadi maaf ya, kalau kehadirannya tidak mendamaikan sekitar, mau KTP-nya Islam, ya nggak Islami gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa value yang dilihat sama Allah bukan masalah KTP-nya, bukan. Semesta tuh nggak tahu KTP kita apa, Bu. Betul nggak? Tetapi kita akan ngerti bahwa semua output dari apapun yang kita lakukan sebagai value, keluarnya namanya perilaku. Inilah yang disebut akhlak. Sampai sini oke? Sip? Jadi diam-diam gini, oke nggak nih? Oke ya? Supaya kita mulai sadar bahwa, maaf ya, mungkin sekarang aku bangga karena aku Islam. Lah nggak milih juga agamanya. Kalau saya lahir di Vatikan, saya mungkin Katolik, Bu. Betul kan? Dan rata-rata yang kita sekarang jadi orang Islam itu cuma diwariskan. Makanya kalau orang Islamnya warisan, nggak banyak belajar. Kenapa? Udah Islam dari kecil. Tapi ditanya tentang Islam, wallahu a'lam bishawab. Gitu, nggak tahu isinya apa. Betul nggak? Karena ngerasa bahwa aku turunan Islam, dari kecil aku udah Islam, bahwa aku adalah orang Islam. Tapi tahu tentang Islam? Enggak. Maaf ya, Bu. Banyak orang yang lebih mengenal Islam justru dari orang-orang yang pindah ke Islam gitu. Yang Islamnya dari lahir nggak tahu apa-apa biasanya gitu. Kenapa? Udah nyaman dengan identitas. Padahal yang menyelamatkan kita di hadapan Allah bukan masalah identitasnya, bukan. Karena identitas itu intinya merek. Contoh. Ibu dan Bapak kita tahu bahwa Aqua itu merek. Isinya apa? Mineral, water, air. Sekarang ada Aqua dan ada Amidis. Isinya sama nggak? Sama. Kalau ibu-ibu haus, nyari Aqua atau nyari Amidis atau nyari air? Air. Mau Aqua, mau Amidis, kalau saya haus, esensinya adalah air. Nah sekarang beda merek bisa jadi berantem nggak? Iya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti esensi dari Aqua dan Amidis, isinya sama-sama air. Akhirnya jadi fanatik gitu. Terus ngomong yang lain salah aja. Karena kenapa? Karena kita nggak ngerti ngelihat dari esensinya yang mana faktor sekunder, mana faktor primer gitu. Sip ya? Nah, Ibu dan Bapak saya tuh sekarang itu tahun ke-14 melakukan research. Dan yang saya research itu 3 hal. 1, religion. 2, spirituality. Yang ketiga, human growth gitu. Atau nanti disebut sebagai the consciousness, kesadaran. Ada satu data yang penting ibu-ibu tahu. Di tahun 2010 mengawali research saya ngambil satu jurnal dari profesor di Washington University, namanya Hussein Askari. Dia meneliti negara paling Islami sedunia. Dan yang diteliti sekitar 208 negara.
Ibu-ibu bisa nebak nggak negara paling Islamis di dunia di mana kira-kira? Ini saya nanya kemana-mana, mindset langsung Arab. Gitu. Enggak loh. Bahkan 10 besar, 50 besar, nggak ada negara Islam yang masuk negara paling Islamis di dunia. Jadi kalau kata ulama besar namanya Muhammad Abduh, waktu saya ke barat, saya melihat Islam meskipun saya nggak melihat orang Islam. Tapi begitu saya ke timur, saya ngelihat orang Islam tapi saya nggak ngelihat Islam. Artinya apa? Benar yang disampaikan Nabi Muhammad, umatku suatu saat nanti akan banyak tapi kayak buih. Kan kalau buih kelihatan banyak ya, tapi kan nothing gitu loh. Ibu-ibu tahu negara paling Islam, negara yang paling banyak orang Islam penyumbang kuota haji, umroh paling banyak, masjid paling banyak, tahu di mana? Tapi rankingnya 140 loh. Meskipun di tahun 2022 naik jadi 62 sih. Still nggak masuk 10 besar gitu. Berarti kita jumlah banyak nggak? Ternyata jumlah yang banyak tidak menentukan kualitas yang oke gitu. Betul nggak? Sehingga kualitasnya bicara masalah value. Satu tuh faktanya. Jadi menarik gitu. Kalau sekarang kita bangga bahwa Indonesia negara Islam paling banyak orang Islamnya. Benar. Tapi kualitasnya gimana? Nomor 1 sekarang Denmark, Bu. Di negara-negara yang penjara nggak ada penghuninya, udah gitu aja. Di negara Islam yang lumayan gede, penghuni penjara nggak habis-habis gitu, bahkan kurang terus gitu. Nah sekarang mendikotomi, yang penting agamanya Islam meskipun perilakunya nggak Islami, nggak apa-apa lah. Emang mati bawa identitasnya enggak? Betul nggak, Bu? Sehingga dalam konteks ini ketika kita mulai menyadari, Islam itu kata sifat yang bicara dalam konteks wilayah, akhlak dan perilaku. Satu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menarik juga sih. Di tahun 2022 kemarin, Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Cuitannya di media sosial itu kasar. Mayoritas orang apa? Islam. Kira-kira berdampak lurusnya dengan mayoritas Islam, outputnya jadi negara yang paling tidak beradab di sosial media, kan nggak nyambung, betul nggak, Bu? Iya. Dan yang lebih menarik lagi, aduh Bu, ini sedih sih. Literasi kita tuh di bawah banget loh. Malas baca, malas menyimpulkan, main forward gitu. Dibaca enggak forward. Akhirnya jadi gosip gitu. Nggak tahu sumbernya dari mana. Nanti ditanya, dapat dari sebelah, dibaca enggak sih, lewat aja gitu. Hoax gitu. Berarti kan ibu-ibu maaf ya, kalau orang malas berpikir, dia pasti akan melakukan judgement. Jadi kalau orang banyak judgement, berarti dia jarang berpikir. Makanya saya mau bagi dua, Bu, maaf ya. Situasi masyarakat kita secara umum, saya bagi situasi kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 disebut kondisi yang melakukan dengan kesadaran. Kondisi 2 yang dilakukan karena dogma dan doktrin. Kalau sadar itu, dia menjalankan karena perlu. Kalau dogma dan doktrin, dia menjalankan karena harus. Sok, saya mau nanya, kemarin waktu Ramadan ibu-ibu puasa nggak? Gara-gara perlu puasa atau harus puasa? Yang mana? Berarti pertanyaannya, kalau di situ harus, tertekan pasti ngerjainnya. Ibu waktu kemarin Ramadan, besoknya hari raya Idul Fitri, happy nggak? Happy. Berarti kalau ibu happy besok hari raya, nggak betah waktu Ramadan, betul nggak? Kapan udah Ramadan? Nunggu-nunggu hari raya, gitu. Betul nggak? Dan suka nggak suka, mau nggak mau, 95% apa yang kita lakukan, itu wilayahnya nggak sadar gitu. Cuma mengulangi ritual-ritual yang sudah dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, jadi hanya sekedar kebiasaan, titik.
Sehingga kalau itu hanya berhenti dalam sebuah kebiasaan, dalam sebuah habits, belum tentu masuk ke ranah yang namanya sadar. Jadi kebanyakan kenapa gini? Pokoknya. Kenapa gitu? Katanya. Pokoknya, katanya dari dulu. Orang lain juga. Gitu kira-kira. Makanya sekarang maaf ya, banyak orang beribadah ditekan oleh eksternal sosial. Yang lain udah pada umroh, kita belum umroh, yuk nggak enak gitu. Ukuran itu orang lain gitu. Yang lain udah haji, cuman kita nih yang belum haji, yuk kenapa nggak enak gitu. Sehingga faktor eksternal yang menuntut, tapi tidak dilakukan dalam wilayah kesadaran. Relate nggak Bu? Ini apa yang diceritain terjadi nggak? Iya loh. Dan ini terjadi di masyarakat Islam yang paling banyak gitu. Meskipun kita disusul Pakistan sih, tapi ya still ya gitu. Nah saya tuh bingung Bu, kenapa masyarakat Indonesia Islamnya banyak tapi rankingnya nggak bagus gitu. Berarti ada cause and effect gitu, betul nggak? Berarti ada sesuatu gitu. Nah riset lah saya 2010 sampai sekarang untuk solving kenapa sih rankingnya nggak bagus gitu, tapi kuota haji paling penuh. Oh, yang sampai 2-3 kali haji banyak Bu, diulang-ulang mulu. Tapi begitu ditanya emang esensi haji apa? Nggak tahu. Kenapa? Yang penting aman secara gelar selesai. Yang penting secara sosial aku udah haji. Gitu. Sehingga berarti maaf ya, kalau kita nggak ngerti isinya, kalau identitas itu merek, jangan-jangan yang tiap hari kita kasih makan mereknya bukan value-nya. Sholat gara-gara takut, puasa gara-gara takut, umroh gara-gara takut. Semuanya didrive oleh dogma dan doktrin gitu. Sampai sini oke, Bu? Sip ya? Nah, aduh Bu, ini juga sedih juga sih kalau ngomongin fakta. IQ rata-rata masyarakat kita ini 78,4 Bu. 74, 73, 72, 71 itu mendekati idiot. Ih maaf nih. Maka maaf ya, wajar kalau gampang hoax, gampang kena isu, critical thinking-nya tuh nggak nyala gitu loh. Makanya sekarang omongan figur otoritas itu penting banget. Figur otoritas mentang-mentang udah pakai putih-putih, pakai apa ngomong, didengerin, nggak dipikirin, ikutin aja. Betul kan? Makanya Bu maaf ya, saya selalu ngomong gini, ibu-ibu jangan terlalu sering ngambil barang dari subagen, sementara ke distributor utamanya kita punya akses. Betul kan? Kan yang jangan-jangan sekarang hubungan sama Allah ketutup sama semua yang disebut subagen itu gitu. Akhirnya kita ngikutin tanpa critical thinking, belief sistemnya terjadi, tapi nggak menggunakan akal gitu. Jadi berantem nggak Bu? Berantem. Ujungnya apa? Pokoknya katanya, pokoknya katanya. Yang akhirnya apa? Kita beragama tidak menggunakan nalar. Padahal Quran maunya tatafakkarun, takilun, gunakan akal. Berarti fungsi akal untuk paham nggak? Iya. Sementara sekarang enggak. Contoh. Maaf ya, ibu-ibu ada nggak orang yang hatam diulang-ulang, ngaji lagi hatam diulang-ulang, tapi perilakunya nggak sesuai sama apa yang dibaca? Ada nggak yang begitu? Jangan banyak, nggak enak. Ada. Ini dilihat-lihat hataman mulu ya gitu, tapi ngegosip mulu. Misal. Bisa nggak begitu? Berarti tipikal yang gitu pakai akal nggak? Enggak. Berarti kalau pakai akal namanya sadar, kalau nggak pakai akal namanya mabuk. Betul nggak? Maka Bu, saya mau bagi 4 jud dulu nih supaya kita ada perbandingan. Ibu-ibu sampai sini oke? Sampai sini dapat sesuatu? Dapat yang bisa di flash gitu ya? Dah. Ternyata saya membagi menjadi 4 kelompok masyarakat kita Bu, dari hasil riset ini. Nanti ibu-ibu mau masuk kelompok mana dijawab aja masing-masing boleh ya. Dalam hati aja nggak apa-apa, supaya temannya nggak tahu gitu ya.
Saya bagi 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, karena ini opening, pasti saya cerita ini dulu gitu. Karena yang terpenting Bu, kajian membuat paradigma kita terbuka gitu. Karena kalau kajian tidak membuat paradigma kita kebuka, namanya bukan kajian, namanya doktrinasi gitu. Betul nggak? Iya dong. Makanya taklim sekali lagi bukan nyuruh, tetapi berbagi. Kita saling belajar di sini. Makanya saya selalu pakai hashtag semua guru, semua murid. Jadi saya bukan paling tahu, paling pintar, enggak. Saya cuma fasilitator di sini sementara, tapi kita belajar sama-sama gitu. Nah, level paling rendah itu saya sering sebut namanya asbun, Bu. Apa, Bu? Yang penting bunyi aja. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ini termasuk mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir, yang mana? Ibu-ibu renungin hari-hari. Jangan-jangan kebanyakan ngomong, gak pakai mikir. Berarti asbun nggak? Asbun. Nih, di sini. Jadi Bu maaf ya, ibu-ibu tuh nggak usah terlalu amazed, nggak usah terlalu istimewa ngelihatnya kagum. Kalau ada orang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Ya, itu rata-rata latah. Udah gitu. Coba apa urusannya ada burung ngeluarin kotoran, astagfirullah, apa urusannya coba? Kotoran sama bertobat kembali kepada Allah, nggak ada. Itu latah, tapi latah religius gitu. Kelihatan lumayan keren gitu. Ya, kenapa? Karena kalau itu hanya ada di level 1, dia cuman membunyikan. Dan membunyikan tuh bagus sih Bu, bagus. Tapi nggak berhenti di situ gitu. Sementara di kita maaf ya, yang dilombain apa? Membunyikan bagusnya suara Quran. Dilombain musabaqah tilawatil Quran. Bagus sih. Tapi pertanyaannya, yang baca ngerti nggak? Belum tentu. Betul nggak? Dan salah satunya maaf ya Bu ya, kalau saya mau pakai persentase, hampir 90% ada di sini masalah. Ih Bu maaf ya, ini fakta loh. N kecilnya, populasi kecilnya itu 900 orang. Meskipun kalau dari M dari 200 juta belum apa-apa, tapi bisa ngambil benang merah. Saya nanya 900 orang tentang sholat mereka. Saya tanya, ibu-ibu waktu sholat baca iftitah nggak? Baca. Gimana bacanya? Inna sholati wa nusuki. Top. Ibu-ibu waktu sholat baca Al-Fatihah? Baca. Gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagus suaranya. Tapi Bu, urusan yang pertanyaan nomor 3, ibu-ibu makna iftitah apa ya? 90% jawabannya wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Makna Al-Fatihah enggak tahu. Bacaan pendek enggak tahu. Di antara gerakan maknanya apa? Enggak tahu. Jadi kebayang, hari ini ada orang sholat nggak tahu isinya apa. Makanya kebanyakan orang tua nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi dikit banget yang nanya ke anaknya, nah di sholat bagian iftitah mana sih yang kamu nggak paham? Bagian Al-Fatihah mana? Ini nggak peduli orang tuanya. Kenapa? Mindset dogma paradigmanya yang penting anak ngelakuin gini selesai. Fakta nggak Bu? Sekarang saya tanya, ibu-ibu sholat itu jembatan atau titik sampai? Nah mulai nih, bingung. Pokoknya kalau saya nanya langsung jawab itu tipikal asbun namanya. Berarti nggak mikir-mikir dulu gitu. Ayo, sholat jembatan atau titik sampai? Jembatan. Nah, contoh. Kalau kita bicara dalam konteks apapun itu, kenapa di surat 17 ayat 36 Al-Quran ada kalimat gini, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Betul nggak? Berarti boleh jadi kita ngerjain sesuatu tapi nggak tahu ini untuk apa gitu loh Bu. Pokoknya kerjain aja. Kenapa? Disuruh. Kalau nggak, dosa.
Dan maaf Bu, ini terjadi 90%. Makanya maaf ya, kenapa sholat nggak terlalu berpengaruh kepada kehidupan? Ya tadi, hasbun masalahnya. Berarti yang kedua, ada yang namanya pengetahuan, knowing. Sehingga kalau udah tahu, menjadi paham. Habis paham, perubahan terjadi karena kita sadar. Jadi orang paham belum tentu sadar. Lawan kata sadar adalah mabuk. Pingsan boleh sih. Tapi bahasa Qurannya nanti disebut mabuk. Sampai sini oke? Contoh. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah dengar? Sering. Ibu-ibu dengar itu, kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung top of mind-nya ingat sama apa kira-kira? Orang meninggal. Betul nggak? Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun konteksnya hanya untuk yang meninggal nggak? Enggak. Contoh. Artinya apa sih Bu? Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Akan apa? Kembali. Akan pulang. Setuju sampai sini? Berarti semua kita datang dari mana? Allah. Akan kemana? Allah. Sekarang saya tanya, berarti ibu, saya, semua ujungnya, semua sekampung nggak asalnya? Betul nggak? Ragu-ragu, ulang ah. Innalillahi, semua berasal dari, semua atau sebagian? Berarti saya, ibu-ibu, tetangga, semua berasal dari mana? Berarti kita sumbernya sama nggak? Sama. Terus kenapa pada berantem? Betul kan? Karena ngomong innalillahinya hasbun. Ngomong innalillahi, semua berasal dari Allah. Tapi kafir, neraka. Gimana sih? Betul nggak? Berarti dia bicara dalam keadaan sadar atau mabuk? Mabuk. Ulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari dan akan kembali. Jadi semua akan kembali. Berarti titik start sama titik finishnya sama atau beda? Sama. Berarti ibu-ibu sama saya titik startnya sama? Titik finishnya sama? Yang beda cuma cerita perjalanannya. Maka jalan kepadaku, kata Allah, sejumlah ruh yang aku tiupkan. Jadi kalau ada 8 miliar jalan, ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar jalan. Jadi nggak usah usil sama jalan orang lain. Betul nggak? Iya. Karena nggak akan ada jalan yang sama. Sekarang urusannya usil, Bu. Melihat itu dikit salah, melihat dikit bid'ah, melihat kafir lagi. Saking sibuknya ngelihat di luar sampai lupa untuk mengenal diri. Ibu paling gampang menilai orang atau menilai diri? Kenapa? Kelihatan. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau ilaihi rajiun kita mau pulang, saya tanya, setiap yang hidup kulun nafsin zaikatul maut. Betul nggak? Hidup pasti mati. Pasti nggak? Pasti. Jadi tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi. Ini kalau asbun gini nih. Ibu-ibu maaf ya, saya mau nanya. Ibu kalau dengar kata mati, happy atau takut? Yang mana? Nah, mulai ini. Karena ibu terlalu banyak didongengin, udah gitu aja. Wah, emang ada yang udah mati, datang lagi, dua tuh mati, gini gitu? Nggak ada. Betul? Cerita. Apalagi dijanjiin sama orang yang ngerasa punya surga gitu. Bukan punya dia, ngejanjiin lagi gitu. Betul nggak? Yes. Berarti ketakutan kita ini banyak dari dongeng, cerita, sesuatu yang masuk ke dalam yang namanya belief system. Dan Bu, maaf banget ya, kalau itu udah jadi belief system, PR kita seumur hidup. Apalagi usianya udah 35-40 ke atas, belief systemnya makin kuat. Maka semakin usia naik, semakin perubahan sulit. Udah gitu aja. Kenapa? Yang dilawan adalah belief systemnya masalahnya. Bukan siapapun gitu. Jadi hidup pasti mati nggak? Pasti. Jadi tujuan hidup untuk apa? Kok untuk mati? Bukan, untuk pulang.
Nih, kan mau ilaihi roji'un. Betul nggak? Berarti Bu, kalau kita mau pulang, contoh. Ibu kemarin waktu Idul Fitri, ada kata-kata kembali ke fitrah nggak? Kenapa nggak menuju fitrah? Kan kembali kan? Ibu kalau tawaf ngelawan jarum jam atau searah jarum jam? Ngelawan. Kenapa nggak searah? Karena semua mau ngingetin kita penting inget pulang. Kembali ke fitrah, tawaf melawan jarum jam, itu intinya mau mengingatkan kita mau pulang. Berarti kalau kita mau pulang, ini sekarang di tempat yang sementara nggak? Iya. Berarti kalau sementara sebentar nggak? Iya. Jadi Bu, saya sarankan Ibu nggak usah betah di yang sementara. Yang sementara habis disimpan mati-matian, yang selamanya nggak dipikirin gitu loh Bu. Betul? Maka maaf ya, kalau orang dengar kata mati takut berarti tingkat kemelekatannya tinggi gitu. Kenapa? Karena dia lupa bahwa konteks inti dari hidup ini adalah dalam perspektif ini ilaihi roji'un. Sampai sini oke? Ih, jadi lemas-lemas gini ini. Oke ya? Contoh. Ibu-ibu kan rumahnya di Jakarta nih ceritanya. Mau main ke Bali 2 hari, bawa 10 koper baju nggak? Ngapain? Kenapa? Cuma 2 hari. Berarti seadanya juga nggak apa-apa nggak? Kenapa? Sementara, nanti juga pulang ke sini. Jadi kalau sekarang di sini nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu heboh amat, it's fine. Kenapa? Ini sesuatu yang sementara. Semakin kita lupa ini sementara, semakin pengen memiliki. Semakin pengen memiliki, semakin takut mati. Semakin takut mati, gimana mau pulang? Iya betul nggak? Sampai sini oke? Sip ya? Nah sementara agama sekarang stylenya nakutin. Bukan ngajak mikir gitu. Meskipun maaf ya, dalam strata tertentu ditakut-takutin penting sih. Bahaya Bu, contoh. Anak kecil kan belum bisa diajak mikir gini, betul nggak Bu? Masa anak kecil saya ngomong, anak TK SD. Nah, innalillahi esensinya adalah kembali ke Allah. Pusing. Ngomong apa sih orang gitu? Makanya kan kita penting banget sadar kita ngomong sama siapa. Anak TK jangan dikasih kalkulus, nggak akan ngerti gitu. Sip ya. Nah, anak kecil ya udah karena dia ngertinya itu simpel. Nah, sholat ya. Kalau sholat, mama kasih permen. Udah beres. Sholat nggak dia? Sholat. Tapi nyari apa? Permen. Oke nggak? Nggak masalah. Untuk membentuk muscle memorinya. Tapi masa sih Bu, SD nyari permen, udah S1 tetap nyari permen, udah profesor sholatnya masih nyari pahala. Itu nanti menunjukkan menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Betul nggak? Karena tidak semua menua pasti mendewasa, belum tentu. Jadi ibu-ibu termasuk yang tua atau yang dewasa? Yang mana? Dewasa, bentar. Ya, itu yang penting kita menyadari gitu. Itu yang penting gitu. Nah, apa sih yang pengen saya bahas dari ini? Bu, jangan lupa ya, pada akhirnya kita punya satuan waktu. Jangan terlalu sibuk nyari sesuatu yang gak bisa dibawa pulang. Udah gitu aja. Sekarang saya tahu ya. Ibu pernah dengar gak? Ibu tahu ya, kalau habis mati pilihannya cuma ada 2. Kita dongeng dikit, dongeng. Ada jalur A, jalur B. A disebut husnul khotimah, B disebut su'ul khotimah. Betul? Ibu mau yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah? Berarti A dong. Nah, di atas A ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, dan syarat dan ketentuannya bukan KTP-mu apa, bukan. Syarat husnul khotimah adalah value-nya bagus nggak? Selesai.
Jadi syarat husnul khatimah Islam KTP-nya atau Islaminya? Mantap. Tuh. Ini kalau ngobrol sama orang-orang cerdas tuh cepat gini Bu, enak. Tuh, gitu. Tapi 10 menit lagi lupa lagi gitu masalahnya. Oh usia ya, usia disalahin langsung ya. Ini usia gitu ya, nggak apa-apa sih. Sip ya, dapat ya. Oke, artinya, oke lah kita dari lahir KTP-nya Islam. Tapi yang concernnya adalah jangan sampai KTP-nya Islam tidak mencerminkan KTP-nya dalam perilaku gitu loh Bu. Karena KTP-mu bukan dirimu, bukan. Islam nih, yang megang KTP-nya apakah Islami? Belum tentu. Karena prosesnya tidak terletak pada identitas gitu. Sip ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Saya konklusikan dulu. Ibu-ibu ini belum mulai lah, ini pemanasan. Belum mulai, belum. Ini masih warming up nih. Belum mulai. Belum kita recalibrating paradigm namanya. Supaya nanti pas mulai enak bahasanya. Sip ya. Kita sampai jam berapa by the way? 2:30? Oke. 2:30 jangan nanti Bu. Tapi sampai sini dapat Bu? Dapat ya? Supaya nanti kita mulai bijaksana gitu loh. Karena kalau nggak bijaksana, kita akan terkungkung dalam konteks apa? Pemikiran yang lama, belief system yang lama. Datangnya dari mana? Pokoknya katanya. Dengar-dengar sih harusnya gitu. Oh ribut aja. Apalagi maaf ya. Buat ibu-ibu yang punya anak atau cucu Gen Z, siap-siap berantem urusan ini karena mereka udah nggak bisa lagi pakai dogma dan doktrin, titik. Karena buat mereka kalau nggak ada logic thinkingnya, omongan ibu nggak didengar aja. Dan perlu disadari bahwa omongan orang tua nggak akan didengar sama anaknya. Kenapa? Yang mereka lihat adalah perilakunya, bukan omongannya. Jadi kalau sekarang wishing semoga keturunanku lebih baik, bukan ngasih wejangan tapi memberikan contoh. Jangan terlalu semangat ngasih wejangan karena wejangan gak akan merubah apa. Oke Bu? Nah, baru kita masuk nih. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, beda dong menjadi Islam dan menjadi Islami. Atau gini Bu, berarti gula itu Islam atau Islami? Islam. Manisnya Islami. Sekarang pertanyaannya, secara identitas ibu-ibu sudah Islam belum? Udah. Secara identitas. Tapi udah aman belum? Masih, itu dulu. Karena free pass-nya bukan di KTP, bukan. Karena tugasnya kalau kita udah beragama Islam secara KTP, berproses terus-menerus menjadi Islam. Maka menjadi Islam ini disebut Muslim. Berarti menjadi Islami ini dinamis nggak? Dinamis. Seperti saat ini ada yang udah Muslim belum? Detik ini orang-orang nggak ada. Semuanya sedang berproses menuju Islami. Makanya ibu-ibu tiap hari sholat ngomong Ihdina siratal, apa artinya? Jangan-jangan wallahu a'lam bishawab. Mas, tadi kan kata ibu yang minimal Al-Fatihah, oke kan gitu. So, ibu kalau lagi sholat Ihdina, artinya apa? Tunjuki jalannya. Berarti ibu udah lurus belum? Belum. Makanya minta ditunjuki. Berarti sholat untuk yang lurus, untuk yang belok? Belok, supaya jadi lurus. Jadi orang yang sholat, orang yang lurus, orang yang belok? Belok. Betul nggak? Sekarang salah kaprah deh. Ya orang yang sholat soleh banget ya. Cus. Ketika dia gini dia sadar Ihdina siratal mustaqim. Berarti rajin sholat pasti soleh nggak? Belum tentu. Rajin ke masjid pasti soleh nggak? Belum tentu. Kalau yang nyolong sendal, betul nggak? Sip ya? Clear ya? Maka ibu-ibu maaf ya. Kalau kita ngerti nanti mana jembatan, mana titik sampai. Let's say ibu-ibu nyari menantu. Ditanya, sholatnya rajin nggak? Koma, tanya juga nomor 1, pelit nggak? Itu penting loh.
rajin sholat tapi pelit, ibu pusing nanti gitu. Quote and quote ya. Sip ya. Karena nanti kita ngerti bahwa esensi ini semua tidak terletak pada ritual. Sampai sini oke? Sip ya. Jadi Islami itu dinamis. Contoh. Kalau main bola 90 menit, Bu. Menit ketiga kebobolan 1-0. Udah kalah belum? Belum. Masih panjang. Jadi ibu-ibu sekarang hidup udah di menit keberapa kira-kira? Loh, tapi belum selesai dong. Berarti udah bisa membuat judgement belum? Belum. Orang permainannya belum beres. Maka nggak ada hidup aku tuh gagal sebagai orang tua. Nggak bisa, orang permainan masih ada. Betul nggak? Berarti kita nggak bisa kafir. Masih main kok. Orang yang kita kafirkan besok bisa jauh lebih soleh dari kita. Betul nggak? Iya. Selama peluit panjang belum bunyi, tidak ada penilaian di situ. Kenapa? Semuanya intinya adalah dinamis dan berubah. Makanya Bu, maaf banget nih, maaf nih. Saya punya teman psikiatri, dia bilang, kalau pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa masuk ke RSJ, terus dia masih betah di RSJ, berarti dia masih gila. Tapi kalau pasien ODGJ udah, aku mau pulang, udah nggak betah di rumah sakit jiwa, berarti dia udah sembuh. Ya, ibu-ibu udah kangen pulang belum kira-kira? Belum, berarti masih, nah gitu. Jadi maksud saya, kalau sekarang melihat ada orang yang nyebelin, gak asik, ingat, sesama pasien rawat jalan. Dia pasien, aku juga pasien. Karena bumi ini rumah sakit jiwa gede. Yang cuman udah kangen pulang, yang udah lumayan sadar. Nah ibu denger mati aja takut. Berarti udah sadar belum? Berarti masih apa? Iya udah tuh. Sip ya. Berarti perlu knowledge nggak di sini? Perlu. Oke? Ada jembatan dan ada titik sampai. Contoh, sholat wajib nggak? Oh jelas lah, udah nggak usah dipertanyakan. Betul? Sekarang saya tanya, yuk kita pakai critical thinking. Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Nah ini udah nggak asbun, bagus nih mikir. Tapi kalau kelamaan namanya bingung, apa ya? Asbun sih enggak, tapi jadi bingung. Ya bagus sih. Berarti udah mulai nih. Berarti ada tujuan nggak kita disuruh sholat? Bu saya mau nanya, sholat buat Allah, buat kita? Kita. Nggak ada urusan sama Allah, enggak. Bu, Allah tuh bilang di Quran di surat 4 ayat 170 ya. Dia bilang gini, kamu mau beriman, aku nggak untung. Kamu mau kafir, aku juga nggak rugi. Terserah. Berarti Allah membebaskan nggak kita mau kafir kayak terserah nggak? Allah aja ngebebasin, kok kita rese amat sama keimanan orang lain gitu loh Bu. Karena hidup ini semuanya intinya adalah konsekuensi. Selesai. Berarti kalau konsekuensi, subjek utama siapa? Diriku, bukan itu. Berarti pembelajaran ini buat siapa yang sekarang? Bu maaf ya, saya mau cerita di pengajian yang di jauh-jauh sana. Di tempat lain. Banyak pengajian, tiap pengaji yang jadi subjek bukan dirinya Bu. Begitu baca, jangan pelit. Yang kepikiran, tetangga dia banget. Ini jadi inget itu tuh gitu. Jangan ngegibah, bener gitu. Begitu dengar, ini kayaknya suami saya harus tahu deh. Ini kayaknya anak saya. Semuanya buat orang lain gitu. Makanya di 17:14 ada kata-kata ikro kita bacalah untukmu. Bu dari tadi kita ketawa-ketawa, betul nggak? Sebenarnya lagi ngetawain siapa Bu? Nah, gitu. Orang yang damai itu kalau udah mulai ngetawain diri sendiri itu damai Bu. Iya ya, berarti nerima.
Karena hari ini banyak orang yang nggak nerima, Bu. Knowledge itu ada dua. Aku tidak tahu, kalau aku tidak tahu, ini bahaya nih. Tapi lebih mending, aku tahu kalau aku tidak tahu. Itu penting, mending. Yang kebanyakan yang nomor satu, aku nggak tahu, yang aku nggak tahu. Jadi nggak mau berubah. Pokoknya dari dulu gini, udah aja. Selesai. Padahal jangan-jangan itu kebiasaan, bukan kebenaran. Nah, di Quran ada kata-kata, Utsluma uhya ilaika minal kitab wa atimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ibu ngerti nggak omongan saya barusan? Jangan-jangan langsung amin amin ya Allah amin. Tuh kalau di masjid gitu tuh amin. Terus ditanya, apa maksudnya tadi? Wallahu a'lam. Jadi bahkan ada orang yang baca komik bahasa Arab sebelahnya, amin 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 amin. Padahal lagi baca komik, kita nggak tahu. Ya. Jadi nomor satu, kenapa masyarakat kita ada di 140? Karena pinter bunyi, nggak tahu isi, gitu aja, Bu. Bunyi mah top, Pak. Ibu maaf ya, saya mau nanya, Quran suka dihatamin nggak? Sekarang saya tanya, Quran itu petunjuk bukan? Kalau ibu cuma menghatamkan Quran, dapat petunjuknya nggak? Enggak tuh. Sama kayak ibu-ibu kalau masak, pakai resep. Tiap hari resepnya dibaca, resep pisang goreng, pisang tepung terigu, pisang tepung terigu. Jadi nggak pisang goreng. Orang tiap hari dibaca resepnya. Betul nggak? Ibu sakit kepala, datang ke dokter, dikasih resep, Dekolgen. Tiap hari dibaca, Dekolgen, Dekolgen. Hilang nggak pusingnya? Enggak, kenapa? Resepnya dibaca terus. Nggak diminum, nggak diaplikasikan. Terus sekarang yang sering terjadi apa? Hatam. Dan hatam tuh jadi pride gitu. Sok di bulan Ramadan, udah jus berapa? 2 3 Jadi kayak F1 gitu, ngebut nih gitu. Yeay, 1, 2. Bagus, bagus. Tapi kalau itu cuma dibunyiin, tapi tidak menjadi aplikasi, tidak akan merubah sebuah kesadaran. Betul nggak, Bu? Nah, makanya Quran mendesain bukan paham tapi bukan hatam tapi paham. Tapi di masyarakat kebanyakan yang hatam yang paham. Karena kebiasaan. Ibu-ibu maaf ya. Hati-hati sama suara mayoritas, karena mayoritas belum tentu benar. Karena kebenaran tidak ditentukan sama seberapa banyak orang ngomong benar. Udah gitu aja. Sip? Oke? Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Aduh, ini udah jam-jam krusial memang ya. Hatam penting nggak? Penting. Paham? Penting. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Ibu-ibu yang udah biasa hataman, jangan ditinggalkan, tapi ditambah jadi paham gitu. Sip? Oke? Berarti urusan susah itu bukan urusan susahnya sih. Gak mau, udah gitu aja. Sip ya? Karena jangan-jangan bukan meluangkan waktu, tapi menunggu waktu luang. Beda. Nanti aja waktu luang. Gak akan pernah ada, Bu. Kalau tidak meluangkan waktu. Sip ya? Jadi lucu nih, pengen pada masuk surga, tapi jalan ke surganya nggak tahu gitu. Apalagi disuruh duluan. Ya. Ibu mau masuk surga nggak? Mau, sok duluan. Mau nggak? Terakhir ya, ini esensinya ada di sini. Jadi saya recap dulu, Bu. Yuk, jangan sampai harta tertinggi yang Allah berikan yang namanya akal nggak dipakai, itu nomor satu. Yang kedua, Ibu jangan terlalu banyak dengerin omongan yang namanya subagen. Jadi omongan saya juga Ibu jangan percaya-percaya amat. Kenapa ini informasi? Kebenaran itu ketika Ibu dapat informasi, dikontemplatifkan, dialami, Ibu langsung alamin. Di situ ketidakraguan. Betul nggak? Iya. Makanya pakai statementnya Imam Ali, undur makola wala tandur makola. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Karena bukan siapanya, saya aja nggak penting, Bu. Tapi yang terpenting adalah yang dititipkan, dialirkan, jadi pesan. Dan pesan itu dikunyah pelan-pelan gitu.
Jadi pulang dari sini jangan gini, kata si Abu, ya nggak penting. Gitu. Sip ya? Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang dialami, menjadi pengalaman. Dah. Nomor 1, konteksnya, bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Intinya, ibu jangan lelah untuk baca. Baca itu intinya adalah belajar. Iqra itu artinya to observe, bukan bu, did, budi, bukan, tapi to observe. Ibu-ibu jangan lupa, hidup ini sekolah. Makanya saya sering sebut, ini adalah the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang tiap hari itu pasti mau ngasih pesan. Kalau kita udah mulai fokus ke pesannya, kita nggak akan banyak konflik dalam hidup. Karena boleh jadi pesan penting ada di orang yang nyebelin. Makanya ibu-ibu kalau doa, ya Allah jadikanlah orang sabar. Nanti malam, besok ibu pasti ketemu orang nyebelin. Loh, ibu kan minta sabar. Kalau mau sabar harus ketemu orang apa? Berarti kalau ketemu orang nyebelin, doa dikabul nggak? Berarti kalau doa dikabul ngomongnya apa? Jadi kalau besok ibu ketemu orang nyebelin, ngomongnya apa? Iya. Jadi kalau ibu ketemu orang nyebelin masih astagfirullah, nah udah nggak main. Tapi begitu nyebelin, alhamdulillah. Tapi beda ya, alhamdulillah, jangan gini, alhamdulillah, jangan. Beda, itu namanya asbun. Oke? Sip ya? Karena nanti kita ngerti Bu, yang paling banyak kita lawan dalam hidup adalah realitas. Masalah hidup itu cuma 2 Bu, cuma dua. Keinginanku tidak terjadi, dan yang kejadian nggak sesuai keinginanku, dah selesai. Itu aja. Maka nanti PR besar hidup itu adalah keinginan, bukan orang lain, bukan. Kita nggak pernah punya masalah sama orang lain, Bu, nggak ada. Semua problemnya di sini. Jadi kalau kita nggak ngeberesin di sini, jangan harap orang lain berubah. Maka Bu, jangan sering nyimpen remote kontrol kebahagiaan di orang lain. Udah gitu aja. Ibu pasti kecewa. Pasti. Berharap kasih sayang dari orang lain, berharap dihormati, berharap nggak bisa. Nggak ada yang akan bisa menyayangi diri kita seutuhnya kecuali diri sendiri. Titik. Jadi mulai sekarang remote control happiness-nya tolong diambil lagi gitu. Jangan dititipin di orang-orang. Aku happy kalau kamu gitu. Lo bahagia banyak kategorinya. Ini mau bahagia atau mau lomba kategori sih gitu. Betul nggak? Sip. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti saya tahu itu keji dan munkar karena saya belajar, betul nggak Bu? Makanya habis belajar, habis baca itu pelajari namanya. Pelajari bahasa Arabnya tadarus, Bu. Ibu suka tadarusan nggak? Selama ini tadarusan ngapain? Baca, cepet-cepet hatam. Nggak ada perintah Quran tadarus untuk baca cepet-cepet hatam. Karena di surat 3 ayat 79 kata-katanya wa bima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Jadi ini kita lagi tadarus nggak? Iya, ini lagi belajar kita. Sip ya, intinya jangan lelah belajar. Nah, kuncinya di sini Bu. Maaf ya. Dirikanlah sholat, karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sip. Berarti sholat alat untuk keji kita turun, munkar kita turun, betul nggak? Ya. Sekarang saya nanya, ngegosipin orang keji nggak? Keji. Berarti kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, itu sholatnya sadar apa mabuk? Nah, gitu. Berarti ketika dia sholatnya dalam keadaan mabuk, even dia nggak ngerti apapun isinya, nggak ada perubahan dalam konteks yang namanya perilaku. Makanya di surat Al-Maun ada kata gini Bu, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Justru lagi ngegosip, azan, berhenti dulu ya, azan tuh skip untuk ngegosip, perpindahan, pause, nanti dilanjutin gitu. Kan aneh ya. Kita break dulu ya, kenapa azan? Nah, habis azan dilanjutin gitu. Dan ngerasa begitu udah Allah, Bu, udah sholat. Enggak, Bu maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah.
Karena prestasinya abis sholat semakin dermawan nggak? Abis sholat semakin bisa maafin orang nggak? Abis sholat semakin jangan gosip nggak? Itu poinnya. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti nanti kita ngerti gimana kita mau melakukan ini semua kalau kitanya enggak paham. Nah jadi Bu, di pertemuan awal ini semoga yang kita dapatkan nomor satu adalah merubah paradigma. Aduh Bu, kalau paradigma nggak dirubah, nggak akan ada yang bisa merubah. Udah. Ibu-ibu, hidup kita hanya bisa kita yang menjalani. Nggak bisa. Bayar orang, ngebayar apapun, rasa nyesal, nggak bisa. Karena kenapa? Hidup kita semua adalah perjalanan kita masing-masing. Oke Bu? Sip ya? Jadi kesimpulannya, yuk kita beragama menggunakan critical thinking. Waspada atau yang disebut takwa. Jangan asal dengar, kerjain. Asal tahu, kerjain. Ini nih, source utama pikiran akal kita, tolong digunakan. Apalagi nanti berbicara nurani gitu. Ingat, kebanyakan itu belum tentu benar. Jangan sampai terjebak sama kebanyakan, tapi di luar dari kritikal sama nurani kita gitu kira-kira. Dan Bu, agama itu urusan pengembalian kita ke Allah. Pengembalian kita ke Allah itu urusannya akhlak. Jadi jangan terlalu sibuk sama aksesoris. Gini berantem. Ya, ada yang kunut. Ada yang atahiyannya gini nggak? Ada yang gini nggak? Salah, bid'ah. Betul nggak? Di sini ribut. Nah, yang benar di sini gitu. Kalau sekarang yang satu di sini benar, yang satu di sini benar, yang kasihan yang di tengah Bu. Kenapa coba? Nggak punya tangan. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Betul nggak? Berarti kan bukan hanya dalam konteks ritual gitu. Dan kita ngerti, Bu maaf ya, Imam Masjidil Haram kalau sholat maghrib misalnya, kalau bacaannya bacaan surga, happy Bu, aduh. Dah, betul nggak? Karena dia ngerti. Kalau bacaannya neraka, sudah tuh ya, kalau udah lagi bacaan surat-surat neraka, nangis. Ini makmumnya orang Indonesia, mau bacaan surga kayak, bacaan neraka kayak, cengang-cengengan aja nggak ngerti gitu loh. Nggak tahu ini bacaan apa, iya aja amin, gitu. Oke? Sip ya? Jadi, yuk kita tidak hanya fokus pada Islam secara KTP, tapi mari kita membuka critical thinking kita, kesadaran kita, karena inti dari semuanya tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada perilaku. Dan semua kembali kepada critical thinking kita, nurani kita, dan yang terpenting adalah kita tidak lelah untuk belajar. Setuju Bu? Sip? Oke? Yuk berproses terus menjadi Islami. Dan yang paling penting Bu, pelajaran kita hari ini, less judgment. Kurangilah menilai siapapun. Karena kalau kita banyak menilai siapapun, kita kekurangan waktu untuk menelaah diri sendiri. Jadi apapun, kurangi penilaian. Kenapa? Lebih banyak menilai, lebih sedikit waktu mengenali diri. Saya rasa itu dulu sementara buat pemanasan kita opening. Ibu ada pembelajaran hari ini? Dapat ya? Dapat sesuatu? Boleh dong, boleh. Iya boleh Bu. Bentar Bu, bentar. Supaya suara Ibu kedengaran nanti di recording. Ya. Selesai. Cek. Ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya ya, Pak Kang Abu. Mana duluan yang dipakai? Logika atau kolbu? Yang jadi pertimbangan dulu tuh yang mana? Ya. Makasih. Ibu pertanyaannya singkat, bagus, tapi jawabannya perlu 2 pertemuan, 3 pertemuan. Iya benar. Gini Bu, to be simple aja ya. Saya pakai 2. Bu, ini saya sangat sederhana dulu ya, simple aja. Ada otak, ada hati. Kolbu ada di sini. Logik ada di sini. Otak dan logik itu organ polaritas, benar atau salah? Maka otak atau logik ini seharusnya menjadi budak bagi kolbu kita. Maka nakhodanya adalah kolbu, rajanya ini. Karena
ini nanti kaitannya sama ego. Gitu Bu. Jadi kalau ego yang menjadi nakoda, maka kolbu ketutup. Sederhananya, ego itu kaitannya sama keinginan. Tapi kolbu urusannya sama kebutuhan. Ibu lebih banyak keinginan atau kebutuhan yang mana? Pengennya, butuhnya 1, pengen 3. Bisa gitu nggak? Nah, ego tuh. Gitu. Nah jadi, saya mengutipnya langsung ke Albert Einstein aja. Einstein tuh bilang gini Bu. Ini disebut intuitive mind. Ini disebut servantnya. Jadi intuitif itu adalah kolbu yang dalam konteks menguasai ego. Jadi kalau kolbu menjadi nakoda, ego pasti turut kepada kolbu. Maka dia pasti ngikutin petunjuk. Makanya Bu, kalau sholat itu latihan menundukkan ego sebenarnya. Contoh. Pertama kan berdiri Bu. Otak di atas, kolbu di bawah. Lama-lama seimbangkan. Otak di sini, kolbu di sini. Dan puncaknya adalah sujud. Otak di bawah, kolbunya di atas. Maka sujud disebut terdekat dengan Allah. Kenapa? Ego sudah tidak menguasai dirimu, karena yang menjadi diri, yang menjadi nakoda dirimu adalah kolbu itu sendiri. Gitu Bu. Sip ya. Mekanismenya gimana, tata caranya gimana, kita akan bahas di episode yang akan datang. Makasih. Tapi simplik begitu. Hatur nuhun. Bagus Bu, pertanyaannya keren. Ada lagi? Cukup? Ya, waktunya habis ya. Kelihatannya udah paham-paham ya. Siap, kalau begitu Ibu-ibu hatur nuhun, saya kembalikan ke MC. Mangga Ibu. Welcome to reality.